Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 7A? Alhamdulillah, semoga kita beserta keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, anak-anak ya. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita melanjutkan pelajaran IPA di pertemuan keempat ini, nanti Bu Yati akan membahas tentang pengukuran. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahaminya sehingga kalian mendapatkan ilmu dan yang bermanfaat. Ala hadhihi bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, siswa dapat melakukan pengukuran besaran panjang dengan menggunakan beberapa alat ukur panjang. Di antaranya, pengukuran panjang ada 3 macam. Satu, yaitu dengan mistar atau sering kita sebut dengan istilah penggaris. 2, dengan jangka sorong. Dan yang ketiga, micrometer screw. Untuk pertama, penggaris atau mistar itu sangatlah mudah untuk melakukan pengukurannya. Cara mengukur dengan mistar sangat sederhana, yaitu yang pertama, tempatkan ujung mistar atau angka 0 tepat sejajar dengan salah satu ujung benda yang akan diukur seperti pada gambar berikut. Jadi ujung benda pas di angka 0. Yang kedua, baca skala pada mistar yang berimpit dengan ujung kedua dari benda. Ini tanda panah. Posisi membaca yang benar yaitu seperti pada yang tengah. Mata lurus dengan benda tersebut. Nah, dari sini skala tersebut mengungkapkan panjang benda yang diukur. Mistar yang sering kita pakai memiliki ketelitian yaitu 0,1 cm. Apa itu ketelitian? Ketelitian adalah nilai skala terkecil yang dapat diukur oleh alat tersebut. Perhatikan setelah 0 di situ ada baris pertama, kedua, ketiga. Nah, di antara baris 1, 2 dan seterusnya itulah skala terkecil. Sehingga panjang benda yang kita lihat di sini 2,5 cm. Sangat mudah untuk membacanya. Pengukuran yang kedua yaitu jangka sorong. Apa jangka sorong itu? Jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang suatu benda ataupun diameter benda dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm, sehingga memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibanding mistar. Adapun bagian-bagian jangka sorong terdiri dari yaitu rahang tetap yang ditunjukkan oleh tanda panah ini ya. Kemudian rahang geser. Oleh karena itu jangka sorong disebut sebagai mistar geser. Di rahang geser terdapat skala nonius dengan satuan milimeter. Kemudian di rahang tetap terdapat skala utama dengan satuan cm yang pembacaannya, cara membacanya sama dengan pembacaan mistar atau penggaris. Kemudian di atasnya sini ada skrup pengunci yang berfungsi mengunci benda yang ketika kita akan mengukur benda tersebut sehingga tidak bisa bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Sedangkan di bagian ujung yang ada muncul ini untuk mengukur kedalaman suatu benda. Adapun bentuk lain dari jangka sorong yang pertama yaitu jangka sorong analog
Yang cara pembacanya sama seperti jarum jam, yaitu ada jarum nanti menunjukkan angka berapa. Yang kedua yaitu jangka sorong digital, di mana di skalanya sudah tertera angkanya. Adapun kegunaan jangka sorong diantaranya untuk mengukur diameter bagian luar dari suatu benda, bisa juga tabung reaksi. Yang kedua yaitu mengukur diameter bagian dalam suatu benda yang kita letakkan di rahang bagian atas. Untuk rahang bagian bawah tadi mengukur diameter bagian luar. Juga bisa digunakan untuk mengukur tinggi atau kedalaman suatu benda atau tabung reaksi. Cara menggunakan jangka sorong, geser rahang jangka sorong sehingga mengapit suatu benda. Kemudian perhatikan skala utama dan skala nonius dari benda tersebut. Contoh, ini ada benda, suatu balok kita ukur dengan jangka sorong. Nah, caranya ditaruh di sebelah sini. Kemudian supaya lebih mudah saya perbesar angkanya. Perhatikan, amati skala utama yang tepat dilewati angka 0 skala nonius. Jadi 8, 9, 10 itu skala utama, yang sudah dilewati angka 0 masih di angka 8. Sehingga skala utamanya dari gambar adalah 8 cm. Jadi yang sudah dilewati angka 0. Itu ya untuk pembacaan skala utama. Yang kedua, amati skala nonius. Skala nonius berarti yang angkanya di bawah itu yang tepat berimpit dengan skala utama. Untuk 0 tidak berimpit, perhatikan. 1 tidak berimpit, 2 juga tidak berimpit, 3 tidak berimpit, baru 4. 4 antara skala nonius dengan utama lurus ketemu atau berimpit. Berarti untuk skala noniusnya yaitu di baris angka keempat. Nah, kalikan angka skala nonius dengan ketelitian jangka sorong yaitu 0,01 cm, karena di skala utama tadi juga dalam satuan cm, sehingga 0,04 hasilnya, yaitu perkalian dari 4 kali 0,01. Di sini ketemu 0,04 cm. Nah, sehingga hitung panjang benda yang diukur. Caranya dengan menjumlahkan skala utama dengan skala nonius. Nah, skala utamanya tadi 8 cm, kemudian skala nonius 0,04 sehingga hasilnya 8,04 cm. Contoh kedua, perhatikan. Yang pertama yaitu tadi skala utama yaitu yang dilewati angka 0. Di sini ketemu di angka 1 lebih 2 baris skala utamanya, sehingga ketemu skala utama 1,2 cm. Skala noniusnya yaitu dilihat yang tadi berimpit. Berarti kita lihat yang berimpit itu di angka 2 ternyata. Perhatikan 2 ini lurus antara skala nonius dengan utama, sehingga skala nonius 2 kali 0,01 dan panjang benda penjumlahan dari skala utama 1,2 dan skala nonius 2 kali 0,01 jumlahnya 1,22 cm. Contoh yang ketiga, untuk skala utama ingat yang dilewati angka 0. Setelah angka 3 ada 1, 2, 3, ada 3 baris. Sehingga skala utamanya 3,3 cm. Untuk baris keempat belum dilewati berarti tidak bisa kita gunakan. Kemudian, nah, skala noniusnya yaitu skala atau garis yang lurus. Ketemu di sini angka 8. Sehingga skala nonius 8 kali 0,01 cm, ketemu panjang benda, skala utama jumlah dengan skala nonius hasilnya 3,3 tambah 0,08 sehingga 3,38. Sekarang ada latihan soal, tentukan nilai pengukuran jangka sorong berikut. Silakan anak-anak diperhatikan
Biar mudah, ini saya perbesar angkanya. Caranya seperti tadi. Kita lanjutkan ke pengukuran yang ketiga, yaitu micrometer screw. Apa micrometer screw itu? Micrometer screw adalah alat untuk mengukur panjang suatu benda ataupun diameter luar dengan ketelitian 0,01 mm. Berarti di antara tiga pengukuran panjang yang memiliki tingkat ketelitian paling tinggi di antara mistar atau jangka sorong dan micrometer screw, maka yang paling tinggi tingkat ketelitiannya yaitu micrometer screw. Itu lebih tinggi tingkat ketelitiannya. Bagian-bagian dari micrometer screw yang pertama yaitu rahang tetap, dan ada juga rahang geser, dan ada skru pengunci, hampir sama dengan jangka sorong. Skala utama terletak di skala putar, ada skala putar atau skala nonius. Kemudian ada ulir mikrometer. Micrometer screw memiliki bentuk lain. Yang pertama yaitu seperti jarum, sama seperti jangka sorong, dan yang kedua yaitu digital. Cara menggunakan micrometer screw. Yang pertama, letakkan benda yang akan diukur di antara rahang tetap dan rahang geser di sini. Kemudian putar ulir micrometer screw hingga terdengar bunyi krek di sini. 3. Setelah itu kunci mikrometernya dengan pengunci dan baca skala utama dan skala putarnya yang ada di rahang geser. Cara membaca sekarang, coba contoh saya perbesar. Nah, di sini angka yang terdapat di gambar adalah angka 19. Dari mana? Ini dilihat di tanda panah yang ditunjukkan, yaitu di skala utamanya ketemu 19,5 mm. Amati skala utama yang telah dilewati oleh skala putar. Pada gambar tampak jelas 19,5 mm. Untuk yang bawah berarti nilainya setengah, ya, yang bawah. Karena di atas setelah 0 ada 5 baris, baru muncul angka 5, ada 5 baris angka 10, 5 baris angka 15, dan seterusnya. Sehingga di yang bawahnya adalah setengah dari yang garis di atasnya, gitu ya. Untuk yang skala utama sudah dilihat 19,5 karena pas di bawahnya ada tengah-tengah. 2. Amati skala putar yang tepat berimpit dengan garis datar pada skala utama. Pada gambar skala dilihat di situ yang ditunjuk tanda panah ke kiri yaitu skala ke-5. Sehingga kalikan angka skala nonius dengan ketelitian micrometer screw yaitu 0,01 mm. Maka skala nonius sama dengan 5 kali 0,01 sama dengan 0,05 mm. Nah, panjang benda yang diukur berarti penjumlahan skala utama dengan skala nonius. Skala utama 19,5 mm, skala nonius 0,05 mm, hasilnya 19,55 mm. Ini adalah cara pembacaan micrometer screw. Contoh yang kedua, diperhatikan. Nah, tanda panah ini adalah skala utama, angkanya setelah angka 5 ada 4 baris. Sehingga skala utama nilainya sama dengan 9 mm. Skala nonius yang ditunjukkan tanda panah warna hijau. Di sini tidak ada angkanya, tapi setelah angka 35 naik ke atas berarti semakin tinggi. 35, 36, 37, 38, 39. Yang ditunjuk warna hijau, yaitu 39 kalikan dengan ketelitiannya, yaitu 0,01 mm. Sehingga skala noniusnya ketemu 0,39 mm. Panjang benda skala utama 9, skala nonius 0,39, total 9,39 mm. Contoh yang ketiga, perhatikan skala utamanya
seperti tadi, yaitu yang di garis angka tanda merah. Di situ 21,5, karena setelah angka 21 di bawahnya ada garis lagi, sehingga 21,55. Yang skala nonius yang tanda panah hijau 35, kalikan tingkat ketelitiannya sama seperti tadi, sehingga hasil akhir dari panjang benda ketemu 21,85 mm. Nah, sudah jelas anak-anak, sudah ada 3 contoh pengukurannya. Sekarang latihan soal. Tentukan nilai pengukuran mikrometer skrup berikut ini. Sama seperti di jangka sorong. Silakan ini dikerjakan. Saya perbesar biar kalian lebih jelas untuk melihatnya.